Ustadz, mohon nasihatnya kepada kami sebagai penuntut ilmu yang fakir, agar selalu teguh di atas manhaj salaf di tengah panasnya manhaj salaf, di tengah panasnya pergulatan politik pada zaman sekarang ini, Ustadz, yang meracuni bapak-bapak, ibu-ibu, artinya sulit terhindar dari topik politik saat ini, Ustadz. Mohon nasihatnya. Iya. Seorang talibul ilm khususnya, dan kita semua secara umum, maka dia harus mengingat sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang dia tidak ada urusannya dengan perkara tersebut, yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Ini secara umum kaum muslimin, seorang muslim dan juga muslimah memperhatikan keadaan ini, apalagi dia adalah seorang talibul ilm. Dia punya kesibukan yang lebih penting daripada itu, yang membutuhkan waktu dia lebih banyak, membutuhkan tenaga dia, membutuhkan pikiran dia lebih banyak. Ya, jangan sampai seseorang menyibukkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, bahkan memudarati. Masalah urusan kenegaraan itu sudah ada yang mengurus. Ya, sudah ada yang mengurus. Adapun kita, maka kita memikirkan terlebih dahulu apa yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Yang berkaitan dengan diri kita, yang berkaitan dengan keluarga kita, kita bekali diri kita dengan ilmu, kita sibukkan diri kita dengan ilmu, dan kita sibukkan keluarga kita juga dengan ilmu dan juga amal. Masalah itu sudah ada yang mengurus. Jangan kita ikut-ikutan mengurus. Dan kalau maksud kita adalah ingin menciptakan negara yang Islami, apa yang kita lakukan berupa menyibukkan diri dengan ilmu, dengan dakwah, mengajak keluarga kita untuk sibuk dengan ilmu dan beramal, itu juga bagian dari usaha. Bahkan itu adalah usaha yang paling jitu dan paling pas. Kalau masing-masing dari kita prinsipnya adalah kita membekali diri kita dengan ilmu dan amal, dan itu yang kita dakwahkan kepada orang lain, maka akan tercipta keluarga-keluarga yang Islam. Baik, dari keluarga yang Islami terkumpul, maka akan tercipta sebuah RT yang Islam. Dari RT-RT yang Islami tercipta RW-RW yang Islami, dan seterusnya. Sehingga akan muncul kampung yang Islami, desa yang Islami, kecamatan yang Islami. Dari mana yang muncul? Ketika masing-masing dari kita mau memulai untuk belajar agama ini. Dan masing-masing dari kita belajar untuk beramal. Ya, adapun seseorang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang dia tidak berkepentingan dengannya, dia menghabiskan waktunya, dan dia tidak akan bermanfaat untuk orang lain. Hendaknya dia mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelum kita atau dari kita sendiri. Apa yang kita ambil faedahnya ketika kita menyibukkan diri dengan berita, ya mengikuti berita ini, berita itu. Sekarang yang sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan seminggu yang lalu, apa yang bisa kita ambil faedahnya? Tapi kalau yang kita pelajari berupa kitab, berupa agama, atau Al-Quran, atau ayat yang kita hafal sebulan yang lalu, kita masih bisa mengambil manfaat dari sekarang. Iya, jadi menyibukkan diri dengan yang seperti itu, ini menghabiskan waktu, dan waktu kita hanya sebentar saja di dunia ini, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Ya, maka jangan sampai kita sia-siakan waktu yang cuma sebentar ini dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Dan kita tahu bahwasanya umur ini termasuk perkara yang akan ditanya di hari kiamat. La tazulu qadam 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak
dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Termasuk diantaranya an umrihi fima afnah. Akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, untuk apa dia habiskan umur tersebut. Karena subhanallah, na'udzubillah, sebagian orang menyibukkan diri dengan membaca berita. Pagi, siang, sore dia ikuti. Ya, dan kalau sudah buka satu halaman, buka halamannya. Bukan hanya mencukupkan dengan berita yang ada di satu website aja. Cari di website yang lain dan seterusnya. Dan nggak ada habis-habisnya. Ya, dan dia tidak banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Cuma dia diberikan was-was. Ya, kamu harus tahu fiqhul waqi', kamu harus tahu keadaan. Kalau enggak, kamu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dan ternyata dia enggak memberikan apa-apa kepada kaum muslimin. Lain dengan orang yang belajar agama, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Allahu a'lam. Terlebih di zaman penuh dengan internet mudah saja dijangkau. Iya, ini fitnah juga. Artinya dengan mudahnya seorang mencari berita, dan kadang dari satu berita nanti ada iklan berita yang lain sehingga memancing kita untuk membuka berita itu juga. Banyak orang yang habis waktunya karena berita-berita semacam ini, dan mereka pandai membuat kata-kata sehingga menarik seseorang untuk membaca berita tadi. Ya, Allahu a'lam. Jazakallah khairan. Nasallallahu alaihi wasallam.